hari ini aku bakal ke rumah YouTuber kita lagi, yaitu Adisti Talita atau bisa Talita Adisti. Nah, kita akan bikin konten yang kemarin yang ada yang nge-review buat bikin kita collab lagi. Oke, ditunggu. Kita berangkat. Assalamualaikum. Nah, hari ini aku udah sampai di rumah Talita, yaitu YouTuber juga yang kemarin. Dan hari ini kontennya kita akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang ada di question box di bawah sini. Jadi di video ini kita akan menjawab pertanyaan kalian satu per satu. Oke? Walaupun gak banyak pertanyaannya, tapi ya nggak apa-apa. Tapi sebisa kita, karena aku juga masih belajar, jadi maaf aja ya. Kalau misalnya ada yang salah, dikoreksi lagi. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Hairunisa Azahra. Bismillah Kak, tips istiqomah itu apa aja ya? Kalau menurut aku ya, yang aku belajar, tips istiqomah itu harus dari niat. Jadi kalau misalnya kita benar-benar niat buat istiqomah, itu pasti bisa. Tapi yang penting yang awal itu, mending kita dari niat awal itu untuk hijrah dulu, karena nggak semua itu bisa langsung loncat ke istiqomah. Jadi kita perlahan-lahan dulu ke hijrah. Kalau nggak bisa, pelan-pelan gitu aja sih. Pokoknya semua sih bertahap. Iya, nggak ada yang bisa langsung istiqomah, itu nggak ada. Aku juga masih banyak kekurangan, kadang masih suka sholatnya juga masih jarang. Tapi aku introspeksi diri, itu aja sih kita mah. Jadi kalau lebih lihat detailnya lagi, yang lebih ke guru ngaji kalian aja gitu. Karena aku juga masih belajar, jadi kita di sini sama-sama belajar. Kalau misalnya aku ada kekurangan atau apa, karena hilaf gitu kan ya. Banyakan hilaf. Iya. Banyakan hilaf ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Arumi Nisa. Nanya dong Kak. Boleh. Siapa dan apa alasan kakak buat channel YouTube, dan gimana niatan ke depan jika channel kakak ini sudah mulai berkembang dan makin banyak yang kenal kakak? Makasih Kak, sama-sama. Kita jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Siapa dan apa alasan kakak buat channel YouTube? Siapa? Aku Adisti Talita. Alasan aku buat channel YouTube karena emang nggak baru-baru ini sih, kayak aku tuh anaknya narsis banget gitu kan, kayak suka aja ngomong di depan kamera gitu. Terus kayak pengen punya niatan YouTube tuh karena ngeliat orang tuh kayaknya anaknya jadi sukses gitu ya. Tapi semua kan gak ada yang langsung jadi sukses, semuanya emang berawal dari nol, dari bawah, dari yang tadinya nggak ada penonton, yang nggak ada subscriber, sampai sekarang mereka punya subscriber banyak, fans banyak, terus penontonnya banyak gitu kan. Ya pengen aja ngikutin jejak-jejak yang udah di atas kita gitu, kayak youtuber yang lain. Ya pokoknya intinya tuh kalau pengen sukses jangan cuma ngelihat orang aja gitu, ih orang ini sukses enak banget ya, punya banyak. Cuman kayak bilang aku mau tapi nggak ada usaha gitu kan. Kayak gue mau gitu tapi gue nggak ada usaha, itu sama aja bohong. Jadi ya nggak apa-apa kita mau jarang-jarang konten, mau gimana pun, yang penting kita tuh usaha. Iya, ada niat, itu tuh kunci pertamanya, kita ada niat. Pokoknya sih harus berani aja juga, harus berani di depan kamera ngomong kayak orang gila tuh nggak apa-apa. Yang penting kedepannya pasti akan menghasilkan bui-bui uang. Kalau menurut aku buat ini nggak ada niatan. Jadinya awalnya itu kan aku sama adik. Nah, kalian juga tahu kan ya, pasti yang udah lama itu jadinya awalnya itu aku sama adik itu kayak iseng-iseng kita makan. Terus, aku tuh sama adik tuh suka nonton dulu tuh kayak makan apa sih, ASMR gitulah pokoknya. Nah jadi kita tuh mau nyoba. Nah setelah aku ada kenalan, nah dia itu kayak ngajarin aku gitu loh, cara biar gini di YouTube ini gimana sih. Nah dan akhirnya ya seperti ini gitu. Dan awalnya juga aku nggak bisa depan kamera itu karena aku orangnya malu kalau misalnya emang kalau dibilang ya.
cuman lama-lama itu kayak biasa aja gitu, kayak ini kan Udah diri mulai kita terbiasa. sendiri gitu dilihat ya kan ya. Jadi gitu sih kalau menurut aku. Ini masih pertanyaan yang kedua ya. Dan gimana niatan kedepannya jika channel kakak ini sudah mulai berkembang dan makin banyak yang kenal kakak? Kalau menurut aku akan lebih semangat lagi ngonten, aku akan lebih banyak mengide tentang bikin konten apa nih gitu kan, bikin yang seru-seru ya, tentunya kan buat menghibur kalian semua yang nonton gitu kan. Terus ya pokoknya banyak ide-ide yang masih dirahasiakan sih. Kalau aku sih ya bersyukur aja gitu kalau misalnya emang benar bisa Sampai menghasilkan sesuatu yang bagus gitu kan, ya syukuri aja, berarti kita itu berjuangnya nggak sia-sia gitu. berarti banyak orang yang suka sama kita. Iya, walaupun banyak ada yang bilang jelek, tapi aku sih ya biasa aja, karena kan namanya manusia pasti punya kesalahan. Yang ketiga, Kak Talita sama Kak Erika pernah nggak ngalamin kejadian yang sangat menyedihkan yang nggak bisa terlupakan sampai detik ini? Aku nggak tahu, karena menurut aku kayak nggak sedih sama bahagia itu banyakkan bahagianya sampai kita tuh lupa di mana letak kita pernah sedih. Gitu. Maksudnya ngerti nggak sih, kayak nggak paham gitu ya, nggak pernah gitu selama udah bertahun-tahun temenan tuh nggak pernah ada susahnya, alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah kita senang susah bersama. Iya. Tapi kadang kalau susah kita saling bantu. Titik menyedihkannya itu tapi nggak cuma berdua ya, ini versi bareng-bareng. Ini Bertiga. pas di saat bukan ini pas di saat coach kita bilang dia mau berhenti ngelatih basket. Ya, melatih basket dulu kan Itu masih sih sekolah ya. menurut gue ya itu hal Itu yang udah menyedihkan, sedih tapi banget. itu nggak buat kita doang berdua, itu tuh sedihnya Satu. kita bagi-bagi bener-bener setim gitu ya. Setim, Banyak bener. banget itu di Kita basket. pas itu tengah lapangan kita nangis semua di situ. Itu bener-bener kayak lagi renungan, tiba-tiba kan dia lu ngomong, kehilangan gitu kan, lu kehilangan sosok yang iya yang benar-benar ngajarin kita dari nol gitu. Itu sih menurut versi gue ya, atau menurut dia. Mungkin Iya. itu juga. Oke, Ya. lanjut Tanya pertanyaan keempat. Pernah nggak sih suka sama orang tapi orangnya suka sama sahabat kita sendiri? Cara buat diri kita netral gimana ya? God, ya ampun. Kamu Aku kan dulu, juga aku tahu dulu ya. Alamin banget. Jadi sedih. Tau gak sih, aku tuh tengah-tengah dari mereka semua, jadi aku rasa kayak aku nggak bisa milih ke dia, aku nggak bisa milih ke dia karena kita tuh benar-benar udah bertiga gitu loh. Jadi kalau misalnya aku ininya ke dia, entar yang ini juga, entar ke sini deh. Jadi, Ada gini, ada satu cowok, satu semoga dia nonton satu ya. organisasi sama kita. Si ceweknya juga satu organisasi sama kita, termasuk gua. Sama tuh bertiga kita di satu organisasi. Gue suka sama si cowok ini, gue udah chat-chatan udah mulai lama, tapi gue nggak tahu ya dia itu suka sama gue atau enggak gitu. Kayak gimana sih cewek rasanya kalau dichatin setiap hari, dikasih kabar setiap hari, di video call dan lain-lain, itu kan pasti cewek baper kan. Gimana ada cewek yang nggak baper gitu loh. Udah gitu Pasti. nyaman ya. Udah itu kayak dia tuh ngeberi kenyamanan sama kita. Padahal di satu sisi si cowok ini masih punya pacar, tapi gue suka sama dia, tapi gue nggak berusaha menjadi pengerusak hubungan mereka gitu kan. Ya gue cuma udah suka aja gitu, suka doang. Keinginan untuk memiliki juga nggak ada gitu loh, maksudnya kayak belum ada gitu, awal-awal tuh belum ada. Terus berjalan kenal 3 bulan sampai 4 bulan itu udah mulai suka dong. Iya. Udah mulai suka. Terus kita punya teman cewek, kita tuh sering sharing kan, bertiga tuh kita sering sharing tentang cowok, tentang segala macam, kita sering sharing. Terus nggak tahu ya, mungkin di belakang gua suka sama si cowok ini, mungkin mereka berdua nih, si teman gua sama si teman cowok gua ini itu deket gitu, gua nggak tahu ya. Tiba-tiba tuh kayak ada omongan gak enak gitu ya, ada omongan gak enak lah pokoknya, tapi gue udah lupa banget ya, kayak ada omongan gak enak gitu. Terus yang bikin gue down, kayak bikin gue tuh mundur, bener-bener mundur jauh banget, kayak udah gue gak usah sama dia, masih banyak cowok yang lain gitu kan. Gak lama si cowoknya ini putus nih sama si ceweknya, bukan sama si teman gue ya, putus sama si ceweknya. Putus, si cowok ini ngedeketin teman gue yang ini, sampai nembak ya. Iya. Sampai nembak si temen gue ini. Padahal di satu sisi gue suka sama si cowok itu, dan temen gue yang satu lagi tuh tahu kalau gue suka sama itu, suka sama orang yang sama lah ya ibaratnya gitu.
Tapi nggak tahu kenapa mungkin dulu egonya tuh masih bener-bener ini banget ya, masih kenceng banget egonya, sampai dia tuh sebagai kelas gue dia tuh kayak nggak mau ngalah, itu tuh buat gue aja gitu loh. Udah dia udah punya cowok gitu kan, tapi dia nggak mau ngalah gitu. Terus sampai akhirnya gue kayak memutuskan ya udah gue nggak bakal suka lagi sama ini orang, gue nggak bakal naruh perasaan apapun ke orang ini, ke si cowok ini. Nah, udah sebulan, bener-bener sebulan gue udah nggak ngerasa gue suka, gue sayang ke gue, apapun rasa nyaman itu gue udah nggak ada. Kayak ya udah gue harus bisa move on dari dia gitu. Udah move on, gue tour tuh 2018 ya, gue 2017 gue study tour, berangkat tanggal 15 Maret, tiba-tiba si cowok ini ngechat gue lagi tuh bener-bener nemenin gue 24 jam dalam 7 hari, 24/7 dia nemenin gue sampai akhirnya gue pulang di tanggal 24 Desember 2017. Gue pulang ke rumah, besoknya gue ulang tahun, gue ngundang anak-anak basket dong, semuanya gue undang anak basket untuk datang ke rumah gue. Terus dengan keadaan badan gue lagi sakit nih, baru pulang dari study tour, gue disuruh keluar. Gue nggak tahu di luar itu pada merencanakan apapun. Dan for your information, pas di acara ulang tahun itu teman gue yang satu ini nggak datang, jadi cuma dia dan yang lainnya. Gue disuruh keluar, gue kaget dong. Ada yang main gitar, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang megangin handphone kamera gitu ya buat ngevideoin. Terus ada yang kayak ngeledek-ngeledekin. Pas gue keluar, tiba-tiba gue ditarik dong sama si cowok itu. Si cowok itu nggak ngasih sih, itu kayak megang tangan gue, iya bener-bener ditatap kayak gini. Terus langsung bilang kayak, lu mau gak jadi pacar gue? Gue lagi masuk angin, keadaan gue lagi masuk angin, terus gue ditembak gitu. Ya gue tidur gitu. Enggak, yang ada di dalam hati gue tuh gini, mana aja waktu gue sayang, gue suka sama lu, giliran sekarang gue udah gak naruh perasaan apapun, lu nembak gue gitu. Gue gak mau ngilangin kesempatan gue gitu. Gue terima. Udah. Akhirnya gue yang dapet tapi gue nggak tahu ya, gue sama temen gue yang dia suka juga nih, yang cowok gue suka, kayak ngejauhin gue, ngerti nggak? Kayak gue tuh dijauhin, kayak diadu domba gitu sama si pacar gue sendiri. Waktu pas saat itu kacau banget sih. Pas udah putus, terbongkar lah semuanya. Hanya drama. Sebenarnya bukan cinta segitiga, tapi cinta segi empat. Tapi si cowoknya ini putus sama si ceweknya waktu itu bukan karena gue, karena si temen gue ini. Iya. Kalau aku sih ya nggak ada. Benar. Beneran kak. Nggak, itu kayak cuma sekedar kayak mengagumi saja, itu terlalu mengagumi berlebihan. Jadinya ya nggak bagus. Ini terus nih masih pertanyaan yang keempat, cara buat diri kita netral. Ya itu yang tadi, kayak lu harus bisa ngelepasin dia bener-bener. Terus lu harus ikhlasin si cowok yang lu suka ini buat sahabat lu. Terus kayak lu tuh tetepin aja dalam diri lu, apa sih yang enggak buat sahabat gue, apa sih yang enggak buat dia gitu. Gue pengen ngeliat sahabat gue juga bahagia, biarin diri gue sakit, tapi yang penting sahabat gue tuh bahagia. Tapi di satu sisi pasti ada yang mikirnya kayak gini, kita suka sama satu cowok, tapi kita sama-sama nggak mau nyakitin satu sama lain. Itu lebih baik kita mundur berdua. Ya udah, cowok itu suruh cari aja cewek lain gitu sih, itu lebih bagus. Nah, ini pertanyaan yang ke-5, yang terakhir dari Mutia Rastela. Kakak, gimana sih caranya atasin orang yang suka sama seseorang tapi kitanya bingung mau ngomong? Versi aku, kalau ngedeketin lelaki, wanita nih ya, wanita kalau ngedeketin lelaki, kasih perhatian yang lebih. Terus lu coba menghilang dulu nih, yang biasanya lu ngechatin setiap hari, nggak kayak istilahnya kayak ngasih kabar, terus lu hilang lah seminggu atau berapa. Kalau misalkan dia nyariin, berarti dia bener sayang, tapi dia kayak gak mau nunjukin kalau diri dia tuh ya dia sayang sama orang itu gitu. Lelaki tuh emang suka menarik ulur wanita, tapi wanita suka PHP gitu. Enggak, gue gak pernah. Udah, pokoknya segitu video Q&A dari kita. Itu jawaban-jawaban dari kita ya. Ya, dari kita. Kalau kurang ininya sih, tanya sama hati kalian sendiri aja sih ya, kayak gimana, senyaman kalian kayak gimana gitu kan. Kalau menurut kita kan kayak gitu. Versi kitanya kayak gini, tapi nggak tahu. Orang kan beda-beda ya. Iya. Karena sudut pandang orang itu ya beda-beda, nggak mungkin sama dong.
kalau misalnya kita ada kekurangan maafin ya, karena kita juga di sini masih belajar. Atau kalau misalnya tentang pacaran, ya Jangan nanya sama jangan saya. tanya sama kita ya. Walaupun saya emang berpengalaman, tapi Lebih baik sih ya kalian tanya ke orang tua kalian. Itu lebih tepat tuh. ya curhatlah ke orang tua kalian. Biasanya kalau orang cewek sih ke mama, nggak Iya, mungkin ke bapak. karena aku juga kalau curhat ke mama, karena enak gitu, nyaman mama itu. Jadi ada inspirasinya gitu. Yang mana yang baik, mana yang enggak gitu. Ya, Aku baik ya dia cerminan enggak diri gitu. sendiri sih. Kalau emang kitanya baik, rajin ngaji, rajin sholat, bla Insya bla bla Allah bla, gitu ya. kedepannya insya Allah pasti Allah akan mendatangkan Jodoh yang seseorang, baik. ya seseorang yang baik juga buat kita, yang bisa ngebimbing kita ke jalan yang lebih lurus gitu. Tapi kalau kitanya emang somplak nih ya, agak-agak barbar gitu, udah dapetnya kayak gitu nggak bisa gitu. Tapi belum tentu sih ya, biasanya Ya kan di suatu saat nanti kan kayak dia yang tadinya kayak gitu, mungkin siapa tahu gitu suaminya Iya. bisa merubah diri kita jadi lebih baik gitu. sekarang kan. saya sedang tidak baik, mungkin besok saya sudah menjadi yang lebih Besok baik. atau lusa nggak ada yang tahu gitu loh, takdir itu udah ada yang atur, semua itu udah diatur sama Allah. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi boleh Silakan. komen, atau kalian cek IG aku atau IG dia, bisa ya, kalian bisa chat atau apa, kita berteman. Oke, makasih hari ini, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dah. Assalamualaikum.